Selamat Dek Bau, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar Kak Wina? Kabar luar biasa Bau. Bau gimana kabarnya? Luar biasa. Adik-adik di rumah? Sehat? Sehat, luar biasa juga luar dong. biasa, puji Tuhan. Puji Tuhan. Senang ya Bau, akhirnya kita dong. dapat melaksanakan kembali ibadah online sekolah minggu. Bisa menemani adik-adik yang di rumah. Makin semangat karena absennya setiap hari makin banyak, makin bertambah. Senanglah kita. Jangan lupa minggu depan lagi ya Kak Wina. Iya. Tiap minggu. Tiap minggu pastinya dong. Oke, biar semangat kita nyanyi yang gembira Kak Wina. Yang gembira ini Bau lagunya sudah lama Lama kalian nggak kita nyanyikan. Bahkan ini Bau ada boy bandnya dulu Bau. Ada Koko, Jonah, Hiskia tuh ada si tim-timnya. Marvel. Ada Marvel, Semua. Glenn. Pokoknya Ingat nggak? Andre. pokoknya senang kali kalau lagu-lagu ini Bau. Kita nyanyikan. Siapa yang tahu lagunya lagu na 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 na. Dua kali ya. Ayo Bang Agus. bikin gerakannya semua berdiri. Bangkit berdiri. Ikuti Kak Wina sama Bau ya. Adik-adik di rumah lelah tidak? Enggak lah dong. Lelah. Ini lagu kedua tentang Jangan lelah, tetap berdiri dan tetap buat gerakannya. Dan terus semangat, nyanyinya Dua kali juga. Ayo, Bang. Bang Agus.
dong. Oke adik-adik, kita akan memasuki kebaktian kita. Semuanya tetap berdiri, lipat tangan, tutup mata. Kita Sikap nyanyi. berdoa ya. Iya, ambil sikap berdoa ya. Kita nyanyi satu lagu aja. Mari masuk. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersekutu di tempat ini memohon kepadamu dengan segenap hati kami. Berilah iman yang benar kepada kami dan teguhkanlah hati kami, agar kami hidup dalam ketaatan yang penuh syukur dan sukacita sesuai dengan kehendak-Mu. Peliharalah kami sampai akhir hidup kami, di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom lagi. Shalom lagi. Kembali lagi ke YouTube channel GKPI sama kakak-kakak Gurda Sekolah Minggu. Ya dong. Hari ini kita mau nyanyi lagu lagi nih, tapi lagunya yang lambat-lambat. Kakak suka lagu lambat-lambat soalnya. Kamu apa yang tahu nggak? Lagunya itu lagu lama sih, lagunya judulnya Bapa yang Kekal. Ada yang tahu lagu Bapa yang Kekal? Bapak yang kekal, ada yang tahu? Masih tahu kan? Kita nyanyiin ya. Ayo Bang Agus. Kasih yang sempurna telah
Tapi ini lagunya lebih cepet ya, biar semangat lagi. Kita nyanyiin lagu apa ya? Lagu apa Kak Grace? Lagu Lagu apa ya? Lagu apa ya Kak Pekerja Grace? Kristus. Maksudnya kan? Ingat dong. 2 kali ya. Pakai gerakan Kak Grace. Pakai gerakan dong. Berdiri semuanya. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesus luar biasa. Ya ya ya, Dia raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku melayaninya, hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesus pun luar biasa. Ya ya ya, Dia raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku melayanikannya, hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Oke adik-adik di rumah, sekarang Kak Grace sama Yogi saatnya pengumuman. Pengumuman. Pengumumannya dari Kak Min aja ya? Boleh. Ya, dari kau ini. Oke, pengumuman yang pertama, puji Tuhan adik-adik, kita dapat melaksanakan kembali ibadah online sekolah minggu. Tetap tiap minggunya stay tune ya, jam 8 pagi. Dan yang kedua, jangan lupa absensinya kirim ke WA Bowu atau lewat sosial media, ada Facebook, Instagram, atau ke abang kakak gudanya langsung juga boleh. Nanti akan kita tampilkan di awal perbukaan ibadah. Dan yang ketiga, dan yang kemarin yang sudah membuat PR tentang ayat hafalan, ini dia videonya. Kakak abang sekolah minggu, Regina akan menyampaikan hafalan 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bye-bye. 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. Tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Halo Skalinggo, saya Jason Jadi. Saya mau ngucapin ayat hafalan yang dikasih Bang Yogi tadi waktu sekolah minggu. Ayat hafalannya 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Terima kasih. Selamat hari Minggu, kakak abang Bow. Perkenalkan, nama saya Dwi Yanti Tumpul. Saya akan menghafal vers saya yang tadi yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18 yang berbunyi, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih abang kakak Bow.
Minggu Abang Kakak Bow. Perkenalkan, nama saya Christina Testompul. Saya akan menghafal dari 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18 yang berbunyi, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih Abang Kakak Bow. 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Tuhan Yesus bagi kamu. Terima kasih. Oke adik-adik, udah lihat tadi videonya? Banyak yang ternyata membuat PR, tapi tetap kita akan pilih ada 3 orang yang terbaik yang mengumpulkan tugasnya. Siapakah dia? Penasaran? Ini dia videonya. Oke adik-adik, yang 3 terbaik tadi akan kita kasih langsung hadiahnya ke rumah ya. Dan yang adik-adik belum dapat hadiah jangan kecewa, tetap kumpulkan PR-nya kalau ada tugas ya adik-adik. Oke, sekian pengumuman kita hari ini. Kita akan masuki pengakuan iman rasuli. Semuanya silakan bangkit berdiri, lipat tangan, tutup mata. Kita nyanyi lagu Mari Masuk dari bahasa Inggris dulu ya. yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Oke, sebelum kita dengar khotbah dari Bang Jos, kita nyanyiin satu lagu lagi. Lagu kakak, pas waktu kakak, Kak Wina dan Bang Oge masih anak sekolah minggu, judulnya King Kong. King Kong. Nanti semua bangkit berdiri, bangkit berdiri adik-adik.
Shalom adik-adik semuanya. Jadi di minggu kali ini Abang yang akan membawakan firman untuk kita semua. Oke, jadi sebelum Abang membawakan firman, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala kita. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami selama sepanjang pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan melakukan akan firman-Mu. Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jadi pada pagi hari ini tema kita itu adalah menghormati orang tua. Nah, nasihat menghormati orang tua ini sudah sering kita dengar kan? Baik itu di rumah maupun di sekolah maupun di sekolah minggu. Jadi kenapa kita sering mendengar nasihat untuk menghormati orang tua kita? Bahkan abang dan kakak pun masih sering juga diberikan nasihat untuk menghormati orang tua kita. Nah, kenapa ya? Karena masih banyak yang cuma mendengarkan nasihat itu tapi tidak melakukannya. Nah, makanya dari itu sudah sering-sering kita dari kecil untuk diberikan nasihat untuk menghormati orang tua kita, supaya pada saat kita sampai besar nanti, sampai kita pun orang tua nanti, kita bisa mendidik anak-anak kita untuk memberikan nasihat menghormati orang tua. Oke, jadi semua sudah menyediakan Alkitabnya. Oke, abang kasih waktu 10 detik bagi yang belum menyediakan Alkitabnya. Oke, udah semua pegang Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita itu dari Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Abang ulang, Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Oke, udah semua dapat. Baiklah, abang bacakan untuk kita semua. Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 3. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Oke, ayat Efesus 6 ayat 1 sampai 3 ini pun sudah sering kan dijadikan sebagai ayat hafalan, baik itu di sekolah maupun di sekolah minggu. Nah, kenapa ayat Efesus 6 ayat 1 sampai 3 ini sering jadikan ayat hafalan untuk kita? Nah, abang kasih contoh, misalnya gini. Pada saat mama kita mau belanja, nah terus kita itu lagi main game. Nah, dek, yuk temani mama yuk belanja. Aduh, bentar mama, aku lagi main game, baru lagi main game. Dah mama ajak ke untuk belanja. Dari tadi nggak mama ajak, kata. Ayo, siapa yang sering seperti itu? Nah, itulah makanya kita sering dibuat ayat hafalan ayat Efesus 6 ayat 1 sampai 3 ini. Nah, kenapa? Pada saat kita melawan orang tua itu, nah kita terlintas pikiran kita, sudah lengket di pikiran kita. Oh, Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena harus demikian. Nah, jadi kita nggak ada kesempatan untuk melawan orang kita. Oke, selanjutnya abang ada sebuah puisi. Nah, jadi puisi ini abang ambil dari buku panduan sekolah minggu ya. Bagi yang sering nulis diary ataupun sering nulis catatan atau yang suka berpuisi, nih puisi juga bisa nanti setelah rekaman ibadah sekolah minggu nanti bisa didengar di YouTube gereja kita. Oke, jadi abang bacakan ya. Jadi judulnya itu Ayah dan Ibuku. Aku bersyukur menjadi anak dari ayah dan ibuku. Walaupun aku terkadang merasa takut apabila ia memarahiku. Aku beberapa kali dimarahi ayahku karena persoalan yang mungkin sangat sepele bagiku. Misalnya, aku lupa mengerjakan tugas diberikannya padaku, atau aku pernah ketiduran dan lupa mengerjakan PR-ku. Biasanya
ibuku datang membelaku dan ayahku berhenti marahnya. Tapi itu semua bukan terjadi tanpa ada imbasnya. Karena ibuku menasihatiku dengan kata-kata yang panjang serta motivasi tak henti-hentinya. Aku pernah dengar cerita dari kakek dan nenekku kalau ayahku itu dulunya dididik dengan keras, bahkan lebih keras dari saat aku ini. Aku merasa wajar kalau ayahku lebih disiplin dariku dan pekerjaannya lebih baik dan rapih dari yang kulakukan. Aku tahu ayahku bersikap tegas padaku karena ingin aku menjadi yang terbaik. Begitu pula dengan ibuku. Aku berusaha untuk mendengarkan dan menerima setiap nasihat dan motivasi yang diberikannya padaku. Aku percaya kalau ibuku tidak ingin aku jatuh pada kesalahan yang sama di dalam hidup ini. Aku berdoa kepada Tuhan agar ayah dan ibuku diberikan panjang umur, agar mereka bisa melihat kesuksesanku dan aku bisa membahagiakan mereka. Aku sedih melihat teman-temanku yang ada sudah kehilangan ayahnya dan ibunya. Aku sendiri merasa sangat berat menjalani kehidupan ini tanpa sosok ayah dan ibuku. Karena belum bekerja dan membiayai keperluan mereka, aku berusaha untuk selalu menghormati ayah dan ibuku agar mereka berbahagia. Selain itu, aku juga sudah melakukan firman Tuhan ketika aku menghormati ayah dan ibuku. Oke adik-adik, di puisinya abang mau bertanya, siapa sih ayah dan ibu itu menurut adik-adik? Mungkin ada yang menjawab, Bang, menurutku ayahku itu seorang superhero. Loh, kenapa seorang superhero, Dek? Jadi Bang, aku melihat ayahku itu dari pagi sampai malam kerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari dan juga untuk memenuhi kebutuhan sekolahku, dan dia kelihatannya tidak pernah capek, Bang. Oh, bagus. Nah, terus ada lagi yang bilang, Bang, menurutku ibuku itu cantik seperti bidadari, Bang. Loh, kok begitu? Iya, Bang, karena kalau lagi bersihkan rumah ibuku kelihatan cantik, Bang. Oh iya. Terus ada juga yang bilang, Bang, ibuku itu adalah seorang koki yang hebat. Karena, Bang, masakannya itu setiap hari enak-enak sekali, Bang. Bahkan sampai sekali 5 kali sehari pun aku mau makan, Bang. Bahkan pun, Bang, tetanggaku pun sampai mau makan di rumahku, Bang. Oke, baru ada juga yang menjawab, Bang, bagiku ayah dan ibu itu adalah perwakilan dari Tuhan. Nah, inilah poin yang penting. Betul, orang tua itu adalah wakil dari Tuhan. Nah, kenapa kita ada di bumi ini itu dititipkan Tuhan melalui ayah dan ibu kita. Nah, 9 bulan kita di dalam perut ibu kita. Kemudian kita lahir, kita diberikan nama, kita diberikan tempat tinggal, kita diberikan pakaian, kita diberikan susu, kita diberikan makan, sampai kita sudah beranjak besar, kita juga disekolahkan. Nah, terus apa sih balasan kita untuk semua itu? Nah, balasan kita untuk semua itu, adik-adik, yang itu kita harus rajin belajar, tekun berdoa, rajin beribadah. Nah, supaya kelak nanti kita akan menjadi sukses. Dan ketika kita sukses, siapa yang kita banggakan? Apa teman-teman main bola kita banggakan? Apa teman-teman main game kita banggakan? Dan atau apa teman-teman sosial media juga yang banggakan dengan kita? Enggak. Yang terpenting adalah orang tua kita banggakan. Ketika kita membanggakan orang tua kita, berarti kita juga membanggakan Tuhan. Kenapa? Karena orang tua kita adalah wakil Tuhan di bumi ini. Oke, jadi mungkin itu aja penjelasan firman dari Abang. Selalu ingat hukum Taurat kelima itu selalu diucapkan, ya. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke.
Sekian penjelasan firman dari Abang. Kita tutup dengan doa. Kita lipat tangan kita tutup mata, kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya apa firman yang kami dengarkan tadi ya Tuhan, dapat kami dengarkan dan dapat kami lakukan, dan juga kami dapat menghormati orang tua kami masing-masing ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan lanjutkan ibadah kami ya Bapa, kiranya Engkau selalu menyertai kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, nyumbangin sama Kak Yofi dan Kak Indah. Itu yang ketiga kalinya. Oke, tadi kan kita baru selesai dengar khotbah dari Bang Joshua kan Kak Indah. Tadi tentang apa Kak Indah? Tadi tentang apa adik-adik, Kak Yofi? Menghormati orang tua adik-adik. Jadi kita sekarang mau nyanyi lagu, ini lagu Bang Oge yang minggu lalu Kak In. Mata Tuhan melihat Ayo Bang perbuatan yang Agus. baik dan yang jahat, Kak Dua Yofi. kali ya adik-adik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, berbuat yang baik, yes yes, berbuat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, berbuat yang baik, yes yes, berbuat yang jahat, no no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke adik-adik semuanya persiapkan persembahan. Kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Untuk menghantarkan kita memberi korban syukur persembahan, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Oke, sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyi lagu Liku-Piku. Ayo Bang Agus.
Marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.